Pemirsa, kasus hukum menimpa aktor lawas Pierre Gruno. Ya, aktor senior yang telah banyak membintangi puluhan judul sinetron dan film itu dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pria berinisial GDS. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah bar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat malam 30 Juni lalu. Atas dugaan penganiayaan tersebut, korban GDS telah melaporkan kejadian itu ke Polres Jakarta Selatan. Lantas seperti apa kronologis kejadian penganiayaan tersebut? Ya awalnya cuma saya dapat infonya memang kondisi meja cukup jauh. Om saya ke kamar mandi, terus keluar tiba-tiba ketemu temennya, salah satunya di situ. Tiba-tiba si pelaku katanya cuma datang nanya, "Oh lu sinis banget ngeliat gua." Ya om saya cuma nanya, "Emang sinis apa?" Orang saya nggak ngapa-ngapain, langsung mendorong dengan tangan kiri, om saya nahan. Pada saat nahan, dipukul tangan kanan langsung jatuh. Nah pada saat jatuh ya dipukulin di situ. Bangun Kita nggak ada yang kenal dan om saya juga saya emang nggak kenal. Gitu. Mungkin nggak ngeh juga kalau di artis katakan ya. Udahlah itu urusan penyidik lah, bukan saya, karena udah diurus oleh kepolisian. Saya tidak berhak melakukan apa-apa daripada saya salah atau apa. Tapi dah di penyidik semua, jangan itu penyidik semua. Dalam surat laporan yang dibuat di kepolisian, GDS mengaku mendapat serangan dari terduga Pierre Gruno saat korban tengah mengobrol dengan orang lain di sebuah meja di bar tersebut. Pelaku tiba-tiba mendatanginya dan langsung melakukan pemukulan terhadap GDS. Jadi betul pada tanggal 30 Juni itu telah terjadi peristiwa dugaan penganiayaan di salah satu hotel di Cilandak. Di salah satu bar pada hotel di Cilandak, Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh saudara PG. Dengan terlapor GD itu melaporkan saudara PG. Dan kami terima laporannya pada tanggal 1 Juli dini hari. Kita sudah melakukan kegiatan olah TKP, pengecekan. Kemudian korban juga pada saat membuat laporan, langsung kita melakukan upaya kami rujuk visum di Rumah Sakit Kota Indah. Apa gitu nggak mau jawab, maksudnya itu langsung tanya aja nanti ke si pelapor. Saya tidak mau berandai-andai, tidak mau apa, tapi intinya semua dari tangan penyidik. Akibat penganiayaan yang dilakukan aktor senior berusia 64 tahun itu, korban GDS mengalami luka robek di bagian kepala, bawah mata, hidung sebelah kanan, dan patah tulang hidung. Setelah kejadian tersebut dan melihat luka yang cukup parah yang dialami korban, GDS langsung menuju ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum atas luka-luka yang dialaminya itu. Kan kelihatan nih. Ya, kelihatan semua Pak, jelas semua. Di muka sih mas, Banyak semua luka di muka. Jadi memang ya kondisinya saat itu juga kita nggak, om saya juga nggak ngelawan. Memang dipukul, dipisahin, terus habis itu ditinggal gitu. Hingga saat ini, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Pierre Gruno tersebut sedang dalam tindak lanjut dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Lantas akankah jika terbukti melakukan penganiayaan, polisi akan menetapkan Pierre Gruno menjadi tersangka? Ya, itu kan semua nanti polisi yang mengatur, kepolisian. Ya, polisian nanti yang mengatur kan juga harus kita seperti hukum yang berlaku aja. Papa gitu nggak mau jawab, maksudnya itu langsung tanya aja nanti ke si pelapor. Saya tidak mau berandai-andai, tidak mau apa, tapi intinya semua nggak di tangan penyidik. Pokoknya saya sesuai hukum komen-komen harus damai, ya lihat dengan menggunakan cara saya, tapi ya intinya saya tidak harus sesuai pasal yang berlaku aja. Ya pokoknya nggak, saya sesuai dengan hukum yang berlaku lah, gitu aja. Di republik ini, ya kalau memang kejadian begini ya udah kita selesaikan secara hukum. Untuk masalah detailnya kan sudah disidik. Kalau saya keselip ngomong sedikit yang salah.
Sementara itu di lain peristiwa, lama tak terdengar kabarnya, artis pemilik nama asli Amatul Firdausa atau yang akrab disapa Firda Kusler muncul dengan membawa kabar mengejutkan. Ya, tiada angin dan tiada hujan, mantan model di era 90-an itu menjalani sidang perdana gugatan cerai goib yang diajukannya sejak 4 bulan lalu terhadap suami keempatnya yang merupakan seorang pria bule bernama Gary Miles yang hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Didampingi kuasa hukumnya, Firda menjalani sidang perceraian tersebut di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Ya, tadi hakim mencoba untuk mendamaikan, tapi memang sudah keputusan dari sayanya, karena menunggu 2 tahun itu untuk mengambil keputusan ini nggak mudah sebenarnya, karena harus proses melewati masa galau, terus masa merasa yakin bahwa udah sanggup bisa sendiri. Dengkulnya masih gemeteran nih gitu, karena ini baru pertama kalinya sidang perceraian yang sayanya ada ikut dalam sidang, karena sebelum-sebelumnya kan selalu lawyer yang bukan mendampingi sih, maksudnya lawyer yang urus ya, tapi yang kali ini masuk ke dalam sidang, ketemu Pak Hakim, terus ya ditanya-tanya, itu yang bikin gemeteran gitu. Karena apa? Karena mengingat lagi hal-hal yang kan yang ditanyakan apa penyebabnya ya gitu, penyebab perceraian gitu. Kan jadi harus mengingat lagi hal-hal yang nggak enak gitu. Nah itu yang bikin rasanya sakit gitu, masih ada rasa sakit hati. Tapi maksudnya galau deh, pokoknya masih galau nih sekarang, masih gemeteran gitu kan, antara senang, terusnya ada sedihnya tuh karena apa, harus mengingat lagi kejadian-kejadian gak enak yang dulu gitu, harus dibangkitkan lagi karena itu kejadian udah 2 tahun yang lalu kan gitu. Itu sih, jadi ada perasaan sampai sekarang juga masih deg-degan, masih gemeteran. Dalam sidang perdana yang berlangsung tertutup itu, hakim terlebih dulu menawarkan ke Firda untuk berdamai dengan suaminya tersebut. Namun jawaban artis pemain Lupus 2 itu tetap kekeh ingin bercerai dari suami yang hilang tanpa rimbanya sampai saat ini. Dengan jawaban Firda tersebut, hakim akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan gugatan cerai Firda atas suami keempatnya itu. Keputusan majelis hakim tersebut sudah ingkrah dan Firda dan Gary Miles dinyatakan sudah resmi bercerai. Masukin gugatannya sih sebenarnya udah 4 bulan yang lalu, tapi 4 bulan yang lalu ini karena goib kan 4 bulan ya. Terus kita harus menunggu karena goib itu kan kita harus menunggu panggilan, pokoknya harus nunggu 4 bulan gitu. Kita mengajukan dulu, terus ya kita tunggu, akhirnya sekarang harus sidang dan kita nggak nyangka juga, kita udah datang pagi-pagi, kita pikir kan modelnya kan yang datang paling pagi itu yang dipanggil, taunya kan harus tetap ada antrian gitu. Nah selama menunggu itu masuk ke pengadilan ini rasanya tuh deja vu karena dulu emang udah pernah, cuma dulu kan bukan mengurus perceraian gitu kan. Nah sekarang mengurus perceraian, jadi ya kalau misalnya kita menemukan sesuatu hal yang baru tuh ada perasaan gimana sih, ada excitednya, ada perasaan galau, ada perasaan, pastilah perasaan sedih itu ada gitu. Sedih apa sih, terharu, gembira ya, sebenarnya happy sih ya ininya ya, lebih ke bahagia tapi nangis. Ya, alhamdulillah ya, bahwa ini kan cerai gugat goib. Ya, jadi ini juga sebagai edukasi juga ke masyarakat bahwa cerai gugat goib adalah gimana penggugat itu ya, menggugat, tergugatnya memang tidak diketahui keberadaannya. Ya. Dan ini adalah keputusan first take di mana memang tergugat itu tidak bisa hadir. Maka tadi saya dampingi klien saya ya, Firda. Keputusannya sudah ingkrah ya, artinya sudah putusan hakim. Jadi kita tinggal menunggu saja, cepat atau lambat nanti akan kita urus untuk akta cerainya, seperti itu. Usai dinyatakan resmi bercerai dari suami bulenya itu, Firda merasa plong karena setelah menunggu 2 tahun lamanya untuk proses perceraian, akhirnya hari itu terjadi. Menurut ibu 5 anak itu, selama 2 tahun masa penantian tersebut, ia merasa galau karena ditinggal suami tanpa kejelasan. Dan gak ada yang tahu kan, selama 2 tahun yang namanya Firda Razak itu sebenarnya dalam keadaan yang gak baik-baik saja. Tapi sekarang alhamdulillah ini kayaknya plong banget deh, ini yang beban yang ada di pundak ini rasanya
lega. Pokoknya tadi nggak nyangka juga sih hakim bisa mengabulkan gitu, karena kan masih ada upaya mendamaikan kan. Tadi udah yang deg-degan, aduh jangan sampai nggak dikabulkan gitu kan. Tapi akhirnya ternyata dikabulkan. Penantian 2 tahun untuk menjadi janda, menjendes lagi gitu kan. Harus semangat karena aku melihat di luar sana banyak banget perempuan yang tidak berani ambil keputusan. Tidak berani untuk hidup sendiri dan mandiri tanpa bantuan laki-laki atau tanpa bantuan suaminya, kayak gitu. Banyak lah, maksudnya yang dia udah melihat atau nggak udah dizolimi sama suaminya, tapi mereka nggak berani ambil keputusan. Nah, jadi dengan bilang gender semangat kayak gitu, itu menyemangati para perempuan-perempuan yang terzolimi sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Itu aja sih sebenarnya, memberikan motivasi aja buat para janda-janda lainnya. Bersatulah janda-janda tanah air dengan Firda Razak, jadi tetap semangat, kita bikin karya ya kan. Sebagai informasi, Firda dan Gary Miles resmi menikah pada 2019, tapi sudah menjalin hubungan asmara sejak dari 2016. Firda menggugat cerai Gary lantaran suaminya itu tidak menafkahi dan suka pergi ke luar negeri tanpa membawa hasil yang jelas. Lantas bagaimana dengan harta gonogini dan hak asuh anak yang diperoleh sejak mereka menikah? Kebetulan tidak ada anak, alhamdulillah ya kan, nggak pernah jadi. Jadi harta gonogini juga nggak ada. Karena kalau misalnya kita bicara harta gonogini, pasti yang rugi juga aku gitu kan. Bener gak sih? Jadi menikahnya memang 2019, tapi hubungan kita, relationship kita itu udah dari 2016. Jadi sebelumnya kita pokoknya udah 7 tahun lah ya sekarang. Kalau misalnya masih terus, udah lama juga. Tapi menikahnya memang baru di 2019, menikah secara resmi gitu. Nah, yang menyebabkan adalah hal-hal yang memang saya udah melihat bahwa pernikahan ini nggak sehat. Karena suami tidak menafkahi. Ya kan, awalnya masih menafkahi, tapi setelah itu suami tidak menafkahi, sering mabuk-mabukan gitu. Terusnya dia sering pergi, terusnya nanti pulang, pergi ke luar gitu, ke luar negeri, terusnya nanti pulang ke Indonesia membawa masalah-masalah gitu loh. Jadi yang bikin, jadi saya menganggap itu kayak toksik, udah kayak udah nggak sehat banget, nggak sehat secara untuk ke batin aku juga ya, udah mengganggu semuanya, bikin depres banget. Berbagai upaya telah dilakukan Firda untuk mencari keberadaan Gary, namun sampai dengan saat ini ia tidak berhasil menemukan keberadaan suami keempatnya itu. Komunikasi terakhir terjadi pada Februari 2022 lalu lewat sebuah email. Lantas kegagalan pernikahannya yang keempat itu membuat dirinya trauma untuk menikah lagi? Komunikasi terakhir, dia masih menghubungi waktu Februari tahun lalu, Februari tahun lalu, cuma bilang Happy Valentine 2022, Happy Valentine, tapi itu email, melalui email, jadi nggak pernah ke handphone, karena handphonenya juga semuanya udah nggak jelas ya, udah nggak bisa dihubungi lah gitu, tapi dia email, jadi saya sendiri maksudnya nggak tahu nyari dia di mana ya gitu, karena kok dia menghubungi lewat email bukannya lewat handphone atau WhatsApp kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya, udah cari-cari, kayaknya mungkin dia udah dimakan ikan paus juga sih, udah, karena dulu sempat dijorokin ke laut. Saya menganggapnya seperti itu, karena udah nggak ketemu, udah nggak tahu keberadaannya. Hanya beberapa minggu yang lalu sempat ibunya menghubungi lewat sosial media, terus saya ngasih tahu kalau misalnya dia udah ada kembali lagi ke negaranya kayak gitu, dan ibunya justru support, ya semangat, kamu akan menjadi single lagi, katanya, cari laki-laki yang benar, yang benar-benar tulus mencintai kamu, bukan kamu apa sih sebagai artis, tapi ya kamu apa adanya gitu. Itu ibunya loh, masalah yang kita masih berhubungan baik kan, tapi di sosial media pas waktu aku lagi posting, kira-kira aku berharap gitu, aku menginginkan untuk mendapatkan lagi orang yang bisa tulus mencintai aku apa adanya gitu. Nah ibunya tuh yang ini, dia ngasih tahu, udah kamu lupain, kamu move on, kamu cari, dia yakin, maksudnya ibunya itu yakin kalau aku bisa mendapatkan laki-laki yang baik.
Seperti diketahui, artis terkenal ini pernah 3 kali gagal menjalin rumah tangga. Pernikahan pertama dengan Razak Satari berakhir cerai, begitu pula dengan pernikahannya Harold Kusler, pria kewarganegaraan Jerman. Kemudian bercerai dari Harold Kusler, Firda menikah lagi dengan Rizky Fajar Putranto, dan pernikahan keempatnya dengan pria bule Gary Miles. Dari keempat pernikahannya tersebut, Firda dikaruniai 5 orang anak yang sudah dewasa. Perceraian itu bukan kegagalan sebenarnya, tapi adalah kesalahan dalam memilih pasangan, ya kan? Udah 4 kali, itu artinya kebodohan. Jadi tidak mau lagi melakukan kebodohan. Sekarang ini lagi menikmati kesendirian dan ternyata sendiri itu happy banget. Anak-anak udah besar, udah ada cucu juga, sibuk dengan kucing-kucing. Jadi kayaknya sendiri tuh enak, maksudnya nggak berarti kesepian gitu, malah teman-teman banyak, dapat teman baru lagi. Terus saya selalu hidup itu jadi kayak indah banget ya, enakan sendiri. Kalau misalnya punya suami malahan banyak aturannya, nggak boleh pulang jam segini, mau kemana, aduh banyak pertanyaan, repot, nggak mau. Beralih ke kasus perceraian lainnya, sementara itu perceraian Yama Carlos dengan Arvita Dwi Putri masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang. Kendati hakim belum memutus resmi bercerai, tapi kedua belah pihak sering terlibat perseteruan dan saling serang terkait harta gonogini dan hak asuh anak yang saat ini dalam penguasaan dan pengasuhan Arvita. Yama menuduh kalau istrinya tersebut sengaja mempersulit dirinya untuk bertemu anak sematawayangnya. Bulan Juli ini, tanggal 21, genap 5 bulan. Nggak pernah sekalipun saya dikasih akses untuk bertemu dengan anak kandung saya sendiri. Mereka terlalu banyak persyaratan. Sedangkan tadi saya konsultasi ke Opung, pengadilan atau negara belum memutuskan apa-apa, nggak ada itu yang namanya orang tua dikasih syarat mau ketemu sama anak kandungnya. Nah, alasan mereka ya, kenapa mereka belum nggak berani mempertemukan saya dengan Marco? Takut diintimidasi. Sekarang ayah kandung mau mengintimidasi apa ke anak kandungnya? Bahkan sudah berkali-kali saya bilang, ini Marco saya bawa, saya amankan, karena saya refleksi dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang mana bapaknya duluan lah yang membawa anak dan saya dipisahkan, dan saya nggak mau itu terjadi lagi. Nah, dugaan saya ya, makanya sesuatu yang diawali dengan kebohongan, sesuatu yang diawali dengan kebusukan, dugaan kebusukan, pasti berikutnya akan ditutupi dengan kebohongan dan kebusukan yang lain. Tak terima dipersulit bertemu anak, didampingi kuasa hukumnya, Yama Carlos mendatangi Komisi Nasional Pelindungan Anak. Tujuan kedatangan artis sinetron itu untuk meminta bantuan lembaga tersebut, lantaran sudah 6 bulan ia tidak diizinkan bertemu dengan anak kandungnya. Ada syarat tertentu yang dipatok Arvita jika Yama Carlos ingin bertemu anak. Jadi ketika anak itu dikuasai oleh ibunya, itu berlebihan dengan syarat-syarat tadi. Harus ada bodyguard gitu ya, itu berlebihan gitu ya. Dibuat-buat tanda petik, karena apa? Perspektif perlindungan anak, si Carlos ini punya kewajiban mendasar untuk bertemu dengan anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Oleh karena itulah kehadiran Bang Carlos ini, saya meresponnya dalam perspektif perlindungan anak. Ya toh, ini kan belum ada putusan pengadilan. Kenapa ada persyaratan itu? Korban anak itu. Yama menuding pihak-pihak istri selalu menghalangi dirinya bertemu dengan anak, lantaran banyak hal yang sedang disembunyikan Arvita dari fakta persidangan yang ada. Seperti diketahui, saat ini mereka sedang menunggu hasil putusan pengadilan perihal kasus perceraian mereka berdua. Yang dia takutin kan ketika saya ketemu Marco, saya ambil. Seperti si perempuan itu kowar-kowar di mana? Di medsosnya, ya kan? Takutnya ntar kalau ketemu terus saya bokong, saya ambil. Dan dia kan ini perempuan memang senjata utamanya tuh memutarbalikan kondisi, situasi, atau istilahnya playing victim.
ya kan? Jadi dia selalu menjual ke medsos. Saya temperamen. Kalau bapaknya udah baik-baik, kalau bapaknya udah nggak temperamen, ya pasti akan gue pertemukan. Oke, saya pakai kata tuh perempuan temperamen ya. Saksinya banyak, ART saya yang paling setia. Siapa di rumah yang paling temperamen? Hampir setiap hari. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihak Komnas Pelindungan Anak akan segera memanggil Arvita untuk dimintai keterangan terkait pelaporan Yama Carlos. Lantas, adakah indikasi tindak pidana dan diskriminasi yang dilakukan Arvita terhadap anak? Saya kira dalam waktu dekat kita akan segera memanggil istri dari Pak Yama ini untuk kita mintai keterangannya apa yang dilaporkan oleh Pak Yama ini benar adanya atau tidak. Setelah itu kita berkesimpulan apa yang harus dilakukan oleh kedua pihak.